Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat siang anak-anak. Ya, Iya. Bu. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya terlebih dahulu. Kemarin kita membahas apa? Ada yang tahu? Tentang peristiwa sebelum proklamasi, Bu. Oke, Ibu mau melanjutkan karena kemarin kita waktunya keburu habis, keburu jam istirahat, jadi Ibu akan melanjutkan. Kemarin kan Ibu menerangkannya hanya inti-intinya saja. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran yang akan Ibu bahas sekarang. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu pada awalnya itu pembubaran BPUPKI. Apakah ada yang tahu pembubaran BPUPKI itu pada tanggal berapa? Dada? Kurang tahu, Bu. Lupa lagi. Oke. Jadi, BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Langsung dibentuknya itu PPKI. Nah, PPKI itu dalam bahasa Jepangnya itu disebut Dokuritsu Jundi Inkai, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI itu terdiri atas 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Setelah dibentuknya PPKI, tadi BPUPKI kan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu dibentuklah PPKI. PPKI itu Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu yang dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jundi Inkai. Nah, pada setelah itu tuh pemboman yang pertama itu di Hiroshima itu pada tanggal 6 Agustus 1945. Setelah pemboman di Hiroshima, itu ada pemboman yang kedua, yaitu di Jepang itu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah adanya pemboman itu, Jepang menyerah tanpa syarat itu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, setelah itu, diadakannya itu rapat pemuda di laboratorium mikrobiologi, yaitu untuk merencanakan tentang proklamasi kemerdekaan, yaitu para golongan muda. Oke, sampai sini dulu. Ada yang kurang dimengerti atau dipahami? Oke, semuanya ngerti? Ya udah. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, tadi itu kan adanya rapat pemuda ya di laboratorium mikrobiologi. Nah, itu mereka itu pada malam hari, yaitu tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda itu mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrobiologi, yaitu di Pegangsaan Timur. Setelah itu, mereka lalu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta itu ke Rengas Dengklok. Tujuan dari menculik itu untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mereka dapat segera memerdekakan kemerdekaannya, yaitu tanpa menunggu dari
dari Jepang gitu, menunggu aba-aba dari Jepang gitu untuk mencapai kemerdekaannya. Mereka ingin, golongan muda itu mereka ingin tanggal 17 Agustus itu Indonesia itu sudah merdeka. Nah, setelah dibawanya ke Rengas Dengklok yaitu langsung adanya perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Ya udah. Saya, Bu. Ya, gimana Fauzia? Alasan kenapa Soekarno-Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok itu apa, Bu? Untuk tadi kan Ibu bilang untuk mendesak mereka agar segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia gitu tanpa menunggu aba-aba dari bangsa Jepang. Nah, kayak gitu. Gimana? Ya, Bu, udah jelas. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Fauzia. Nah, perumusan teks proklamasi ini diadakan di Rumah Laksamana Muda Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang bertepatan di Jakarta. Nah, Laksamana Maeda ini menjamin keselamatan para pemimpin Indonesia selama berada di rumahnya menjelang pagi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, yaitu yang dimana teks proklamasi itu akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno Muhammad Hatta. Nah, di sini tuh ada beberapa konsep teks proklamasi kemerdekaan, yaitu yang terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi maksudnya konsep teks proklamasi itu yang konsep isi teks proklamasi itu. Nah, jadi dibuatnya konsep terlebih dahulu sebelum jadi teks proklamasi itu. Nah, yang kedua itu kalimat keduanya itu merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Nah, perumusan teks proklamasi itu diketik oleh siapa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Fatin. Oleh siapa? Sayuti Melik, Bu. Oke, iya benar. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Yang dimana itu Sayuti Melik juga membuat perubahan gitu ya di dalam teks proklamasi itu. Nah, pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan yang didampingi Muhammad Hatta itu segera membacakan teks proklamasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin nanya, Oke, Dea. kenapa kan tadi Ibu ngejelasin tanggal 15 Agustus tuh Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kenapa gitu bisa jadi menyerah gitu? Oke, tadi kata Dea kan pada tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat ya. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1945 itu mengapa Jepang itu menyerah pada sekutu tanpa sebab? Karena pada Perang Dunia Kedua itu akhirnya itu dimenangkan oleh para pihak sekutu gitu. Terus ditambah juga ada pemboman di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi membuat Jepang itu merasa dirinya tuh sudah kalah gitu. Jadi Jepang juga menyerah tanpa sebab. Nah, itu alasannya mengapa Jepang menyerah tanpa sebab kepada sekutu. Oke. Nah, pada tanggal penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu
dilakukan itu melalui media surat kabar. Media surat kabar seperti harian, yaitu Suara Asia di Surabaya, yaitu itu tuh koran pertama yang menyiarkan proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia itu. Dan ada juga harian Cahaya Bandung. Baik, Ibu kan sudah menjelaskannya tadi. Ada yang ingin ditanyakan atau kalian kurang mengerti? Oke, kalau diam aja berarti udah pada ngerti dong. Nah, kalau kalian udah pada ngerti, giliran Ibu yang bertanya pada kalian ya. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Elsa, Ibu akan bertanya kepada Elsa. Menurut Elsa itu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tuh apa? Sebagai tanda lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, Ibu. Oke, sebagai tanda itu juga bisa. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, baik. Ibu akan tambahkan. Memang menurut saya juga itu benar. Yang lebih jelasnya lagi, itu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa membuat harga diri bangsa Indonesia itu setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi Indonesia itu nggak selalu selamanya dijajah terus oleh bangsa asing. Ya. Jadi Indonesia juga bisa merdeka dari penjajahan pada bangsa Indonesia juga gitu. Jadi mereka juga bebas membangun negara yang merdeka. Oke? Dapat dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau dapat dipahami, tampaknya sekarang sudah waktunya istirahat. Mungkin cukup sekian yang Ibu bisa terangkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian kurang jelas. Silakan baca-baca lagi besok untuk materi selanjutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.